Silakan. Ya. Yang mau bertanya itu masalah gimana jika kita menyikapi perselisihan tentang nasab Habib itu? Apa itu? Bagaimana kita menyikapi perselisihan tentang nasab Habib Oh, nasab Habib. di Ahlussunnah kita? Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada khilafiyah pendapat. Kan di Arab itu kan ada namanya banyak-banyak anunya itu. Kaste kalau agama itu mungkin kaste. Kalau kita kan bangsa itu. Ada yang Baklawi, ada yang Habsyi, ada macam-macam namanya kan. Itu ada yang disebut Habib, macam itu. Nah, kalau yang jelas kita dengar itu Sayyid itu. Sayyid dengan Syarif itu. Kalau Syarif itu keturunan raja. Kalau Sayyid itu keturunan Nabi kita Muhammad. Yang baru-baru ini baru kita dengar yang namanya Habib itu kan. Di Pagoda ada namanya Habib juga. Habib ini baru ini kita kenal keturunan Nabi namanya Habib. Kalau kita lihat di Alkitab itu tidak ada itu. Yang kita dengar Habib itu cuma ada Sayyid, ada Syarif itu. Kalau Sayyid keturunan Nabi kita. Kalau Syarif keturunan raja. Misalnya di sini Syarif Abu Bakar mandi anu tuh. Kan ada di Kebon Sudat dulu. Syarif katanya kan, berarti dia keturunan raja. Kalau Sayyid Sayyidah itu berarti keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa kadang-kadang keturunan itu kalau kita kan ada Raden namanya ya, itu semacam itulah Habib itu kan ya, gelar lokal gitu. Kan kita ada namanya Raden, Lalu, Bayi, Lala, itu kan ada itu kan kita. Ya, ya, kalau saya baru sekarang dengar mengatakan Habib itu cucu Rasulullah kan begitu. Kalau dulu kan coba saya dengar cuma dua itu, Sayyid saja keturunan Nabi dan apa namanya Syarif itu Tuan Nipe katanya kalau orang Sasa itu kan, kalau perempuan Tuan Nipe kan. Tuan Nipe itu berarti Syarif, keturunan raja. Saya baru-baru ini sudah dengar itu Habib itu keturunan Nabi itu kan. Tuh. Ya. Saya kok heran kok Habib keturunan Nabi itu. Kadang di yang kita sing baca itu Sayyid. Nah, Sayyid ini kalau masih muda disebut Y apa itu kan di Kebon sudah ada Y itu. Anaknya Sayyid yang masih kecil disebut Y. Gitu. Y. Kalau kita di Sasa ini ada namanya Bayi. Bayi itu kan Dinde. Nah, kalau dia kalau yang tua namanya Raden. Raden itu kenapa dinamakan Raden? Karena dia keturunan raja. Lalu bangsanya namanya Raden. Kalau orang Hindu ada namanya Brahmana, ada Ide. Terus ada namanya Gusti Dewa. Nah, itu semacam itu kasta aja itu. Kalau kita adalah bangsa. Maaf saja kalau saya salah itu kan. Baru sekarang ini saya dengar Habib itu cucu Nabi gitu kan. Ya saya dengar itu yang cucu Nabi keturunan Nabi itu Sayyid, Sayyidah gitu. Tidak ada mengatakan saya baca itu yang namanya Habib. Tapi sekarang semua jadi Habib itu. Iya. Iya. Iya, tuh. Kalau saya bilang itu Habib itu orang Arab saja itu. Dia orang Arab. Habib itu. Orang Arab itu banyak itu.
ada Baklawi, ya namanya macam-macam itu. Ada Mualladin itu. Tidak semuanya orang Arab itu jadi Sayyid itu. Ada yang Sayyid, ada yang tidak. Ya keturunan Nabi kita dari Abdul Muttalib atau Abu Talib, Hashim itu baru itu Sayyid itu. Gitu. Mungkin ada yang sedang dibicarakan sekarang itu ya. Ya sedang keren. Kalau saya begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Karena saya baru dengar itu kok Habib keturunan Nabi itu. Biasa kan yang diundang-undang di masjid Habib itu ya. Habib aja. Hah? Habib aja diundang. Iya. Iya. Habib. Ada saya punya kitab itu karangan Habib juga, Habib ini itu. Mungkin apa alasannya Habib keturunan Nabi itu. Saya belum ketemu itu. Ya. Cuma yang saya tahu cuma saya dengan Syarif. Mungkin ada yang lain bagus itu pertanyaan. Ada yang perempuan nanya atau memang tidak mau nanya karena ngantok ya. Hah? Ada yang ngantok? Ada ngantok? Banyak. Itu, ya. Sudah sholat? Belum. Gitu, ya. Sudah makan? Sudah. Mana dulu makan dan sholat? Nah, kenapa makan duluan lalu sholat? Hah? Ya memang dianjurkan kita makan dulu baru sholat. Di dalam Al-Quran mengatakan kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kamu yang baik-baik, yang bergizi-gizi baru sholat. Maksudnya kalau kita lapar, sholat itu pikirannya nanti sama nasinya. Itu kan. Nah sekarang jangan dipikirkan Allahu Akbar, apa kanduk-bukan ini. Nah itu kan. Jadi hilang kehusukannya. Ya ini anak-anak baru jam 9 nih deh. Jadi saya anjurkan anak-anak tidurnya cepatan. Ya. Paling telat sudah itu 9:30 sudah tidur. Kadang-kadang sampai jam 12 masih ngobrol-ngobrol dia ini. Terus jam 3 bangun kan? Pandai. Itu kan. Tahu ayam mana? Tahu. Ayam itu cepat tidurnya, cepat bangunnya. Itu ayam. Kalau anjing telat tidurnya, telat bangunnya. Jam 1 masih mondar-mandir dia. Itu anjing itu. Masih ngobrol-ngobrol sama kawannya anjing itu. Nah besok bangunnya jam 10. Nah kalau sekarang orang tidurnya telat, bangunnya telat, sama dengan apa? Anjing. Apalagi anak-anak yang besar berkatnya kambing. Kambing itu anak-anak, berapa anak kambing? Paling banyak berapa? 3. Kalau anjing berapa anaknya? Nah, sampai 5, 6 kan? Anaknya gitu. Mana lebih dimanfaatkan kambing dengan anjing? Kambing. Kan kalau mau ngorban pakai kambing. Ada orang hitanan pakai kambing. Ada nikahan kambing itu. Tidak pernah pakai anjing. Hah? Kenapa? Karena dia walaupun banyak anaknya tidak produktif dia. Tidak sebanyak kambing. Walaupun sering disembelih kambing itu semakin berkembang dia. Tidak sebanyak kambing anjing. Tuh, coba kamu lihat itu. Anjing tidak terlalu banyak walaupun anaknya banyak. Kenapa? Karena hidupnya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena tidurnya telat, bangunnya telat.
Kalau mau hidup berkah, mari tidur cepat, bangun cepat. Itu jangan sampai tidak tahajud.